Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam. Tidak lupa pula kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar channel Ruang Dakwah yang kami muliakan, kami doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan rohani dan jasmani, serta keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 8 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah hati tenang dan Allah pun ridha. Sahabat beriman, semua manusia pasti tidak akan pernah luput dari setiap ujian di dalam berkehidupan. Dari ujianlah kita bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, seberat apapun ujian yang Allah berikan, pasti akan bisa kita lewati, karena Allah hanya akan memberikan ujian pada setiap hambanya sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah yang tertulis dalam Quran Surah Al-Imran ayat 186, yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini kami sampaikan cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk dapat kita amalkan. Yang pertama, beriman pada takdir. Percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia yang beriman, sudah patut dan seharusnya mempercayai takdir yang diberikan Allah kepada kita. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. 2. Yakin ujian para umat terdahulu atau Nabi lebih berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang artinya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Yang ketiga, yakin bahwa hikmah di setiap ujian. Sahabat beriman, yakinlah di dalam hati bahwa setiap ujian yang ada akan membawa hikmah tersendiri bagi kehidupan kita. Sadarlah bahwa tidak ada ujian yang diberikan dengan sia-sia jika kita lewati dengan penuh kesabaran. Dalam firman Allah sudah dijelaskan, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman dalam Quran Surat Ad-Dukhan
ayat 38-39 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Yang keempat, ujian bukti Allah cinta kepada makhluknya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sungguh menjadi memperbanyak mengingat dosa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang dihinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya. Begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, menjadikan pribadi yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, yakin penghapus segala dosa. Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Yang kedelapan, cobaan makin besar pula pahala di sisi Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala itu mencintai suatu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 8 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.